Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas 2024I yang akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai formulasi kebijakan. Oke, next. Untuk anggota kelompoknya yang pertama, Zara Mega Tirta dengan NIM akhir 069 dan Muhammad Faisal Haq dengan NIM akhir 124. Kemudian Salidina Mai Aldani dengan NIM akhir 145. Next. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi. Formulasi kebijakan pada dasarnya merupakan proses merumuskan berbagai alternatif kebijakan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah publik. Formulasi kebijakan merupakan salah satu tahap penting dalam proses kebijakan publik. Tahap ini sangat krusial karena keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan seringkali ditentukan pada tahap perumusannya. Nah, jika pada formulasi kebijakan ini tidak dilakukan dengan baik, maka kebijakan yang dihasilkan berpotensi mengalami masalah pada tahap implementasi maupun evaluasi. Next. Menurut Winarno, formulasi kebijakan dapat dipahami melalui dua kegiatan utama, yaitu yang pertama menentukan apa yang pada tahap ini, para pembuat kebijakan mencoba mencapai kesepakatan mengenai alternatif kebijakan yang akan dipilih untuk menyelesaikan suatu masalah. Proses ini melibatkan diskusi, perdebatan, dan pertimbangan berbagai faktor. Nah, kegiatan yang kedua yaitu menentukan bagaimana keputusan dibuat. Setelah alternatif kebijakan dipilih, langkah selanjutnya adalah menentukan bagaimana keputusan tersebut disahkan atau disetujui oleh lembaga yang berwenang. Dalam tahap ini dapat terjadi persetujuan maupun perubahan atau penolakan terhadap alternatif kebijakan yang diajukan. Dalam formulasi kebijakan, faktor politik sangat berpengaruh. Nah, kebijakan publik tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan teknis, tetapi juga oleh kepentingan politik, sosial, dan ekonomi dari berbagai pihak yang terlibat. Jika realitas politik diabaikan, maka kebijakan yang dihasilkan seringkali tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, pembuat kebijakan harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi masyarakat, kepentingan kelompok tertentu, serta dampak kebijakan bagi masyarakat. Yang selanjutnya ada model formulasi kebijakan. Yang pertama, model kelembagaan. Model ini menganggap bahwa lembaga pemerintah memiliki peran utama dalam merumuskan kebijakan publik. Kebijakan dianggap sah apabila dihasilkan oleh lembaga resmi pemerintah. Yang kedua, ada model proses. Model ini melihat kebijakan sebagai hasil dari suatu proses yang melibatkan beberapa tahap seperti identifikasi masalah, penyusunan alternatif kebijakan, hingga pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada model rasional yang menganggap bahwa pembuat kebijakan harus memilih alternatif kebijakan yang paling efisien dan efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Model ini menekankan pada analisis yang rasional dan sistematis. Next. Lalu ada model inkremental. Model ini menyatakan bahwa kebijakan biasanya tidak dibuat secara drastis, tetapi melalui perubahan kecil atau bertahap dari kebijakan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah model sistem yang melihat kebijakan sebagai hasil interaksi antara sistem politik dengan lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya. Kesimpulan dari materi formulasi kebijakan kali ini adalah
Formulasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik karena menentukan arah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Proses ini melibatkan berbagai aktor dan dipengaruhi oleh faktor politik, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, formulasi kebijakan harus dilakukan secara matang agar kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan efektif dan mampu menyelesaikan masalah